Telepon di 23455 menyampaikan aspirasi Anda soal topik yang dibahas pagi hari ini di obrolan pagi. Baiklah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada rekan Wiratmaja. Silakan rekan Wiratmaja. Terima kasih rekan Rangga, Mitra 104,6 FM. Kita balik lagi dalam obrolan pagi dengan topik menyongsong tahun ajaran baru dan pengenalan lingkungan sekolah bersama Kadisdik Bapak Gede Suyasi. Untuk sesi kedua, rekan-rekan kita berikan kesempatan para pendengar untuk menyampaikan saran, masukan, pendapat terkait dengan topik yang kita bahas pagi ini. Nampaknya sudah ada yang bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi, saya Pak Madi dari Kerobokan. Pak Madi, Kerobokan. Silakan Pak Madi. Selamat pagi Pak Gede. Selamat pagi Pak. Ini kebetulan ini kan musim untuk kerja penerimaan siswa baru, ya, baik SD, SMP maupun SMA. Jadi seperti tadi diuraikan sebelumnya bahwa sistem penerimaan kita sudah dengan dengan sistem online. Jadi untuk beberapa sekolah memang sudah bagus untuk penerimaannya, dan juga mungkin beberapa sekolah juga masih belum dilaksanakan. Nah, untuk penerimaan siswa baru pada saat ini, saya kira ada beberapa mungkin perlu perbaikan dari sistem penerimaan di sini, karena disinyalir beberapa sekolah yang favorit masih menyisakan beberapa kuota untuk jalan belakang istilahnya. Jadi mohon juga itu disikapi biar tidak nanti sementara ini kita akan mengutamakan integritas, jadi kejujuran untuk sekolah, murid. Nah, untuk itu saya minta perhatiannya dari Pak Gede selaku Kepala Dinas, dan atas waktu dan kesempatan saya ucapkan terima kasih. Ya Pak Made, halo, di Kerobokan. Halo. Ya, sekolah favorit itu yang di Buleleng diantaranya apa aja Pak Made? Versinya Pak Made. Ada beberapa sekolah yang difavoritkan untuk masyarakat Buleleng. Jadi baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Jadi tolong ini biar tidak menjadi polemik di masyarakat, tolong bisa dibuka. Kalau sistemnya tadi seperti online nanti mengutamakan dengan database itu sudah bagus sekali. Nah, untuk selanjutnya mungkin nomor ujian dari semua siswa peserta ujian bisa diakses, sehingga informasi secara umum kita dapat ketahui bersama. Baik, terima kasih Pak Made di Kerobokan. Di belakang Pak Made Kerobokan masih kita berikan kesempatan di 23455. Kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng Bapak Gede Suyasi dengan topik menyongsong tahun ajaran baru dan pengenalan lingkungan sekolah. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Merdeka. Made, silakan Pak Made, sama-sama Suyasi. Yang pertama, yang angka turun lagi gini, hanya satu pesan dalam kesibukan dan tugas perhatian pada negara dan Buleleng yang kita untuk membuat Buleleng lebih pas adalah jaga kesehatan supaya tidak sampai jatuh sakit. Terima kasih Pak Made Kajik Angin. Di belakang Pak Made Kajik Angin masih kita berikan kesempatan di 23455 sambil menunggu oleh Pak Gede. Ya, tampaknya ada yang bergabung kembali. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, selamat pagi. Silakan Pak Riba. Silakan Pak Riba. Om Swastiastu Pak Gede. Om Swastiastu Pak Riba. Cuma waktu kita jadinya kan Pak Kepala Lembang. Iya Pak. Makanya Pak, untuk sekolah-sekolah SMP sama SMA negerinya itu berapa sih kebutuhannya Pak ya? Apa mungkin harus sekian kelas atau shift dipakai, nggak tahu. Ya. Yang tahun lalu yang lihat Pak, kok sampai ada masuk suhu itu, terus Pak sekolah saya cuma murid gitu. Ya udah mati beliau itu gitu, tapi apa namanya merdu akhirnya bisa hilang Pak. Saya lihat yang di kota kan satu bagi hasilnya, mutiaranya itu akhirnya
adik-adik sakit. Tapi saya lihat kalau memang sekolah negeri itu ngejar ininya Pak ya, udah sekian bosnya kali sekian ya Pak ya, akhirnya berlomba juga lebih jadi sehingga sulit penuh juga Pak ya. Kemudian kita sebagai wali Pak, sulit Pak anak yang masih sulit ada yang male, yang spasi, ayah lah ya. Sehingga yang ada sekolah yang sini dan sampai dikit ya sore itu ada ruang kosong, kemudian anak-anak tuh sore ada taman pelajar bagi anak-anak yang memang kurang mampu. Pak ya, sehingga mereka bukan di luar tapi di sekolah. Itu penyelenggaranya adalah komite ya bilang. Sehingga sekolah jangan nanti semua apa komitinya punya urusan. Jadi mudah-mudahan lagi-lagi ya, yang pendidikan berarti sore ada kegiatan dan swasta dapat peluang untuk meraup murid baru nih. Sudah Pak ya, pasti ada suratnya. Terima kasih Pak Rifat dilaporkan. Kalau masih ada, masih kita berikan kesempatan satu penelpon lagi. Nanti sekalian diapresiasi oleh narasumber kita Bapak PD Suyasik, Kepala Dinas Pendidikan seputar menyongsong tahun ajaran baru dan juga pengenalan lingkungan sekolah. Oke, silakan Pak PD sambil menunggu. Ya, terima kasih. Yang pertama Pak Mardi kerobokan, ya kami apresiasi apa yang menjadi masukan. Memang kedepannya kita dengan di judicial review pasal 50 tentang RSPI di Undang-Undang Sisdiknas itu mengamanatkan bahwa tidak ada sekolah yang punya sertifikasi privilege, jadi beristimewaan. Oleh karena itu setiap sekolah derajatnya sama, ya setiap sekolah derajatnya sama. Sehingga kata favorit itu kembali kepada opini masyarakat, tidak di dalam judgement pengesahan pemerintah. Ya, oleh karena itu saya terus kampanye ini, teman-teman di sekolah dimanapun itu nggak boleh minder pada sekolah yang katanya difavoritkan. Ya, harusnya mereka meningkatkan, mengupgrade kualitas diri sekolahnya supaya kulturnya sekolah bagus, prosesnya bagus, sehingga tetap setiap tahun menjadi harapan anak atau siswa yang ingin masuk sekolah itu. Nah ini yang harus kita, memang tidak bisa barang setahun ini selesai, harus dibangun terus. Sekolah lain berusaha memperbaiki manajemen. Jadi oleh karena itu sehingga nanti tidak ada lagi yang nangis ya, kemudian mau bawa sekolah karena tidak dapat di sekolah yang favoritkan gitu kan. Apalagi jalan belakang ini katanya Pak Madi. Jadi masih ada peluang-peluang ya, seperti itu dengan PPDB online? Kalau dengan PPDB online sekiranya memang semua daftar kembali ya, mungkin tidak bisa terjadi. Tetapi ketika yang dibuka itu masih ada kuota yang kurang, kemudian tidak terdaftar kembali, ya kembali kayak tadi itu temannya dapat di sekolah lain, ya lari ke sana, lebih baik tidak sekolah dan sebagainya. Ini dinamika ini yang masih terjadi di masyarakat. Dan bisa diisi oleh orang lain tuh Pak. Apa ya? Yang kosong-kosong seperti itu ya, tidak kembali kepada kalau dulu kan dikosongkan memang. Ya, kalau kita mau mudah, ya saya pun biar mudah. Ya sudah, apa yang ada di online, datang selesai. Nggak kerja banyak itu. Tetapi hak publik, ya, yang harus kita perhatikan. Tadi kan sudah saya kasih data itu, bahwa ada 42% yang harus kita garap gitu, yang harus kita bawa ke sekolah mereka. Mohon maaf, habis ini begitu tahun pelajaran mulai, saya akan lagi ngajak teman-teman media nunuh murid nih. Ada nggak murid yang nggak sekolah lagi? Ini kewajiban pemerintah loh. Saya akan nunuh, walaupun mereka belum tidak terdaftar, saya tarik biar bisa bawa ke sekolah. Karena kalau mereka makin banyak negeri ini tidak sekolah generasinya, makin banyak beban negara. Biayanya jauh lebih besar daripada kita tidak sekolahkan sekarang. Gitu. Ini kewajiban. Termasuk yang tadi di Snaker sudah bilang ada PKH, itu ada itu di dalam peraturan. Ya. Kemudian bagus kalau bisa nanti. Dan kemudian integritas, ya. Memang sekolah sekarang kan mencari integritas, ya, supaya makin ditekankan pembangunan karakter dan menunjukkan integritas. Ya, kita berharap sekolah-sekolah kembali ke hal seperti ini yang menjadi substansi dari penerapan kurikulum. Terima kasih masukannya, setiap tahun kita akan evaluasi. Mudah-mudahan nanti favorit sekolah itu makin banyak dan difavoritkan sehingga nggak perlu lagi istilah ada keinginan-keinginan untuk di luar itu tertentu. Termasuk SMK ya. SMK juga sama, harus makin banyak buat di SMK. Karena SMK itu spesifik.
spesifik, dan itu ada minat bakat tertentu yang harus disalurkan. Nah, kalau kita tidak berikan di negeri, ya akhirnya kita tidak akan bisa memenuhi minat mereka. Dan yang kedua, keseimbangan proporsi antara SMA SMK. Dulu berharap 40% SMK, 60% SMA. Ya, tapi kan masih berat ini. Masih banyak anak SMA maksudnya. Karena memang jumlah SMK lebih kecil, kemudian yang punya ke SMK biasanya minat khusus. Jadi contoh misalnya ke Tata Boga, ya itu minat khusus, kecantikan, itu masih itu sekarang itu fluktuasinya tinggi sekali, betul. Kayak tata rambut sekarang, itu masih kurang murid itu SMK 2. Tapi kalau akomodasi perhotelan, dia kelebihan murid, mesti nggak menolak. Nah ini kalau ada minatnya bisa dialihkan, saya pikir bisa dilakukan. Daripada itu kosong, ya pemerintah nyiapin sekolah, nyiapin gedung sana prasarana, nyiapin ruang praktek, nyiapin guru, muridnya nggak masuk. Sementara dia menjadi pengangguran, ini double, ini ruginya pemerintah dan masyarakat juga. Ya, karena itu akses itu juga harus kita buka. Mbak Made Kajekangen, terima kasih. Tolong doa restunya supaya saya tetap sehat. Karena memang kita sudah satu atap ya, untuk pendidikan. Terima kasih banyak sarannya. Kemudian Pak Riba, Dr. ya sudah saya jawab tadi. Kalau ada masuk sore, itu dibenarkan kok oleh Juknis. Ya, bahkan kalau Pak Menteri menyampaikan jangan sampai sekolah itu hanya dipakai 8 jam. Itulah bagus loh itu sekolah itu. Kalau anak ada di sekolah, jadi ada kemungkinan untuk kriminalitas kan kecil. Proses pendidikan kan terjadi. Nah itu. Tetapi bukan berarti pendidikan yang dimaksud hanya mengejar nilai. Mereka diajak keterampilan, kemudian ada pendidikan karakter, kemudian ada pola interaksi yang lebih tersteril. Jadi mestinya sekolah dimanfaatkan. Kalau hanya sampai jam 1 tutup, selesai gitu kan. Setelah itu tidak terpakai sama sekali. Di sisi yang lain masih banyak anak tidak sekolah. Nah, tetapi sampai sekarang baru diberi batasan oleh Juknis provinsi 1,5, 1,5. Artinya kalau paginya 10 kelas, sorenya 5 kelas. Ya, kalau paginya 1 kelas, sorenya 5 kelas. Kalau saya sih, kalau boleh dibolehkan ya 1-1. Ya sore juga penuh, karena makin banyak akses. Kecuali besok, konsep yang disampaikan Pak Riba bagus, dengan catatan rasio sekolah dengan jumlah murid seimbang. Jumlah murid dengan jumlah sekolah seimbang. Jadi berapa ada murid, berapa ada ruang kelas rombel, sebegitu tersedia. Nah, sehingga pagi semua. Tapi posisinya sekarang kan jauh sekali timpang nih antara ruang sekolah dengan jumlah murid yang harus masuk. Timpang nih, sehingga tidak bisa dihindarkan. Tapi ini dibenarkan, ya. Kuota kelas, ada Permendiknas tentang SPM, standar pelayanan minimal. SD-nya jelas 30, SMP-nya juga 36, kemudian SMA 30-40, seserah pilih mana. Ada yang mau 36, ada yang mau 32, ada yang mau 40. Ya, SMK-nya juga sama begitu. SMK bidang tertentu ada 32. Tapi kalau ini saklek yang ambil batas minimum, ya kembali lagi APM bisa turun lagi tuh. Nah, itu akan bermasalah. Dan itu menjadi kesalahan Pemda. Ada akses tidak dikasih masyarakatnya. Sementara di sisi yang lain punya kewajiban untuk membuka akses. Ini yang menyebabkan kenapa harus begitu. Kalau kuota per kelas Pak, lihat SPM lah. Di Permendiknas ada. Kemudian swasta. Saya mohon maaf, kalau swasta itu kembali pada pengelolaan manajemen internal. Ya, Bapak harus introspeksi dan evaluasi betul sekolahnya. Ada sekolah swasta yang tempatnya tidak begitu strategis tapi direbut. Masih ujian SMP dia sudah punya murid terdaftar ratusan orang. Pendaftaran bahkan sudah Bahkan sudah begitu selesai sudah bakal sudah nutup.
karena direbut. Itu saya tidak bisa masuk terlalu jauh ke swasta karena memang kewajibannya di yayasan. Ya, kita hanya bisa membantu fasilitasi. Ada bantuan pemerintah, proposalnya diteken dinas. Teman-teman swasta, mohon maaf, kadang ada berpikir begini, saya tidak dapat bantuan dari Pemda. Jangan lupa bahwa swasta itu pun yang mendapat grant, yang tahun ini dapat grant, kemudian dapat hibah provinsi, itu kalau nggak ditekan Kadis Pendidikan Kabupaten itu nggak bisa cair gitu. Lalu sumber dananya dari mana? Ya dari pemerintah, kan bukan dari Pemda. Orang dana Pemda juga dari pemerintah. Undang-undang tentang perbendaharaan negara dan keuangan negara itu jelas amanatnya bahwa kalau sudah dapat dari provinsi nggak boleh lagi dari kabupaten, kalau sudah dapat dari pusat nggak boleh lagi dari kabupaten. Itu dikapling. Kenapa? Karena APBD dan APBN itu sumbernya sama, milik negara. Tapi teman-teman kan bilang, oh saya kan dapat dari pusat. Memang kalau udah ditekan Kadis Pendidikan Kabupaten kan nggak mungkin cair. Dan kabupaten nggak boleh membantu lagi karena sudah dapat dari pusat. Ini satu-satu saja. Itu temuan BPK nanti. Ini yang tidak dipahami bahwa Anda sangat pernah dapat bantuan dari Pemda Kabupaten. Padahal kan kita proses, kita verifikasi proposalnya, setelah itu baru dapat. Ya kalau ada dari kita, tidak mungkin cair dari provinsi maupun dari pusat. Dan ini salah satu yang sudah kita lakukan. Tetapi begitu masuk, ya persoalan manajemen internal ada di yayasan. Ya, paling bagus adalah yayasan mengambil diri. Itu rebut tuh 42% itu. Ya, orang negeri aja belum mampu semua nampung kok. Ya, ngomong soal manajemen internal Pak. Tapi untuk sesi berikutnya Mitra 104,6 FM kami masih berikan kesempatan mungkin 1 atau 2 penelpon untuk menyampaikan saran masukan terkait dengan topik yang kita bahas pagi ini, menyongsong tahun ajaran baru dan juga pengenalan lingkungan sekolah. Iya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ye. Saya Darmawan dari Menyali. Silakan Pak Darmawan. Selamat pagi Bung Mega dan Pak Kadis. Iya, selamat pagi Pak Jadi di Darmawan. sini kami bisa urun pendapat sedikit tentang pelaksanaan orientasi pengenalan lingkungan. Nah, kalau boleh saran, alangkah bijak jika sekolah itu bisa kerjasama dengan pemerintah untuk menghijaukan kota kita dan juga menghijaukan daerah kita pada hari ketiga orientasi untuk mengadakan penanaman tanaman misalkan. Jadi itu sangat baik dan sangat bagus untuk anak-anak peserta didik dan juga untuk kita bersama. Jadi sekali kegiatan dua tujuan tercapai. Yang pertama mengenalkan lingkungan kepada siswa, yang kedua penghijauan kita akan tercapai agar Buleleng Green bisa lebih cepat realisasi Pak. Dan yang terakhir kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pak Dina tentang pelaksanaan pengenalan ini yang sudah sangat baik. Semoga tahun-tahun ke depan lebih baik lagi Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Darmawan di Menyali. Ya, ini saran masukan Pak Dek untuk menghijaukan sekolah. Tapi tadi bicara soal manajemen sekolah Pak Dek. Ada justru ke persoalan-persoalan baru karena bagaimanapun juga seperti yang disampaikan ada sekolah SMA yang sampai menerima nilai siswa itu yang hanya 10 Pak Dek. Ini akan memunculkan persoalan baru di sekolah setempat. Ini satu sisi harus dipaksakan diterima, kemudian satu sisi harus menelurkan nanti siswa-siswa yang punya integritas. Ini persoalan baru di sekolah. Gimana nanti menyikapinya? Ya, setiap sekolah itu kan punya punya pangsa pasar ya. Ada pangsa pasar. Kemudian ada yang sekolah saya lihat di datanya sekitar angka 10-an lah, 110 gitu ya. Atau paling mungkin 150 ya, jadi 15 berarti. Kalau 15 itu dibagi mata pelajarannya 5 berarti ada 3 nilainya. Nah, tapi ada juga yang di pinggiran, contoh di pinggiran ya. Kemudian juga jangan di bawah itu pun harus terima Pak. Apalagi yang swasta. Ya, juga akan banyak bisa di bawah 10 itu ada. Karena saya lihat ada yang tempoh hari ada nilainya 0,6 berarti nilainya. Ini kembali kepada sekolah itu sendiri. Ya, kalau kita sekarang sudah tidak mengagungkan lagi nilai-nilai angka dalam proses pendidikan, tapi yang jauh lebih dipentingkan adalah bagaimana membangun karakter untuk menjadikan dia warga negara yang punya karakter berintegritas
integritas, dan punya kualitas, dan memiliki daya saing, saya pikir itu tugas sekolah untuk mulai memetakan kondisi siswa. Yang kedua, jangan sampai karena nilainya rendah, lalu dibuatkan anak-anak itu situasi belajar seolah-olah dia adalah murid paling bodoh. Ini juga harus dihindari. Ya, tidak ada istilah anak yang dibuatkan rankingan masuk klaster pintar, klaster bodoh, nggak boleh lagi. Kan ada di Ya. sekolah tertentu saya dengar Pak De, untuk jatah siswa miskin ini dikelompokkan katanya Mas, dengan siswa miskin semua Pak. Nah, kalau kelompok siswa miskin Memang harus seperti itu. dibuatkan jalurnya. Hmm. Tapi ketika ke sekolah dia nggak boleh lagi. Dari kelompok satu Tidak, kelas, Pak. tidak. Hmm. Itu harus dibaur itu ya. Harus dibaur semua sehingga mereka bisa berinteraksi. Yang merasa kaya bisa membangun empati, simpati, kan gitu. Nanti kalau makin klaster makin menjauhkan mereka. Ini tidak akan bangun integritas, bangun karakter gitu. Oleh karena itu manajemen sekolah ini sekarang sangat penting untuk menentukan bagaimana proses di sekolah itu lebih baik, lebih berkualitas. Tidak lagi mengagungkan nilai, sekali lagi, tidak lagi mengagungkan nilai. Nilai penting, tetapi tidak itu yang paling diagungkan. Nah, oleh karena itulah sekolah perlu melakukan reorientasi. Kemudian Ya, jadi ada satu penelpon lagi, penelpon terakhir. Selamat pagi. Ya, oke. Ya, halo. Masalah luar pekan Pak, luar pekan. Ya, ya, silakan Pak Riba. Tambahannya. Masalah siswa miskin, kemudian pembagian rayon. Sebenarnya ada desa yang di dalam kota itu kok tidak SMP 6 ya. Tidak ada lah. Makanya anaknya itu bersekolah di kota. Iya. Lokasinya juga di kota, di luar gitu. Oh, tidak bisa siswa miskinnya bergabung satu SMP. Iya, oke, baik. Ini Terima masalah kasih. apa namanya? Soal rayonisasi. Maksudnya, Oke. masalah yang Baik, terima kasih Pak Riba. Soal rayonisasi Pak, masih berlaku. itu kesepakatan antar SMP ya. Khusus untuk anak miskin itu juga sudah ada diatur. Orang kalau masuk kategori miskin itu yang diterima adalah sekolah terdekat dengan tempat tinggal. Itu kita buat kriteria. Karena logikanya kalau orang miskin pasti nggak punya motor, nggak bisa bayar bemo setiap hari. Jadi kalau jauh dari kawasan itu ya jangan, mungkin nggak miskin, apalagi ngekos itu mungkin nggak miskin dia kan. Nah itu makanya dia harus menunjukkan kartu Indonesia Pintar, kartu perlindungan sosial, SKTM. Persoalannya kan kuotanya terbatas cuma 20%. Nah, karena itulah menyebabkan ya ini kadang dibilang sebagai jalur belakang. Ya, kalau di PPDB online itu jalur miskin sudah klik habis kuota. Nah, tiba-tiba tidak daftar kembali. Ditunggu-tunggu sampai hari terakhir tidak daftar kembali. Lalu ada ruang kosong. Yang merasa mengamprah di jalur miskin tidak diterima dan tinggal di dekat sekolah terdekat, itu kan bisa diterima, tutup. Mestinya itu diprioritaskan. Iya, jadi orang miskin itu harus dibuat. Tapi faktanya kayaknya sih yang mau bayar yang diterima. Oh, enggak. Kalau ada kepala sekolah yang ketemu persoalan uang, mohon maaf. Saya sudah tegaskan. Kalau menerima siswa dengan itikat kita membuka akses pada publik sebanyak-banyaknya, saya berikan jaminan. Tetapi kalau ada masalah uang nanti dan terbukti, saya mohon maaf, saya tegas sekali. Ya kita akan usulkan mutasi kepala sekolah. Ya, ini mohon maaf nih. Iya. Saya kalau untuk urusan membuka akses Untuk anak miskin. untuk anak-anak semuanya lah. Iya. Ya, baik anak miskin, anak berprestasi maupun anak reguler, itu saya beri kesempatan sekolah. Tapi kalau ada persoalan pungutan, ada persoalan uang, saya mohon maaf, saya segera usulkan kepala sekolah. Walaupun dengan alasan kekurangan bangku. Dengan tidak ada istilah membayar bangku, tidak ada. Tidak ada istilah murid bayar uang pangkal, bayar bangku dan sebagainya lainnya, tidak ada. Karena negara sudah nyiapkan itu semua. Mudah Pak Dut, mudah Pak Dut. Jadi contoh gini, saya sudah kasih tahu nanti. Pengalaman saya sudah keliling SKPD nih, ya. Kalau dia kekurangan bangku, jangan minta ke siswa, minta ke dinas. Minta ke dinas. Dinas nanti akan mencek bangku sekolah lain yang tidak terpakai. Kalau ada enggak di gudangnya tidak terpakai, saya lakukan mutasi barang. Gitu loh. Tidak ada lagi persoalan uang. Pokoknya usulan uang tidak boleh terjadi.
Kalau ada, mohon maaf, saya langsung usulkan. Saya nggak peduli siapapun. Karena harus bersama nih tekadnya membuka akses untuk siswa. Iya. Ya. Mudah-mudahan tidak ada Oke. di Kabupaten Blitar. Kalau ada sampaikan saja. Lakukan. Ya, terima kasih. Iya. Itu masukan dari Pak Darmawan, Pak nih. Ya, bagus sekali Pak Darmawan di Menyali. Ya, ini salah satu dari ini salah satu yang diharapkan oleh pengelola lingkungan sekolah. Bisa melakukan penghijauan di sekolahnya masing-masing, ya. Tetapi ingat, mengadukan penghijauan jangan nanti disuruh membawa bunga yang aneh-aneh, kemudian caranya jalan jongkok, itu cara yang begitu nggak boleh. Tapi kalau dibangun mereka untuk membangun ayo nanam bersama, menjadi kenang-kenangan, nanti tamat 3 tahun lagi sudah seberapa besar, kemudian ini membangun kecintaannya pada lingkungan. Ini yang diharapkan sebenarnya di dalam pengenalan lingkungan sekolah, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi dan juga Mitra 104,6 FM. 1 jam sudah berlalu, kita sudah memberikan kesempatan juga kepada pendengar untuk menyampaikan saran masukan pendapatnya terkait dengan topik yang kita bahas lagi ini. Silakan closing statement-nya Pak Edi. Ya, saya sampaikan kepada seluruh pelaku pendidikan yang ada di Buleleng, mari lakukan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah sebagai bentuk awal penerimaan mulai tahun pelajaran baru para siswa kita. Menjadilah kita pelaksana yang berintegritas dan juga melahirkan anak-anak yang semakin senang masuk sekolah, semakin bahagia dari sekolahnya, dan semakin merasa menjadi bagian satu dengan yang lain. Dengan demikian maka ke depan akan melahirkan anak-anak yang punya daya saing dan punya kecintaan pada negara dan bangsanya, serta bisa membanggakan negerinya termasuk daerahnya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Gede Suyase, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, dan juga Mitra 104,6 FM yang telah berpartisipasi. Saya sampaikan terima kasih. Waktu selanjutnya saya kembalikan pada rekan-rekan. Silakan.